kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian, kita yakin bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Setelah hidup di dunia, mati, dan ketahuilah sesungguhnya kita akan, kalau mati bukan berarti berakhir kisah kita, tapi ketahuilah bahwa dengan kematian kita akan masuki babak baru dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di alam barzah. Mengimani kehidupan setelah kematian. Kematian itu sendiri bukanlah hal yang gaib. Kalau bicara kematian bukan yang gaib, karena semua orang tahu itu mati. Kemarin hidup, jalan-jalan, mati, dikubur, jelas. Bukan gaib, karena kita dapat menyaksikan peristiwa terjadinya kematian. Akan tetapi yang disebut gaib di sini adalah semua yang terjadi setelah kematian tersebut, seperti alam barzakh, malaikat maut, pertanyaan kubur, dan nikmat atau azab kubur. Itu yang harus kita imani dan kita belum melihatnya. Kalau kematian nggak pakai dalil, nggak kelihatan mati kok. Semua orang mengatakan itu mati, maka perlu bukti lagi. Akan tapi adanya kehidupan setelah mati inilah yang perlu berita. Maka jangan berkhayal ngarang tentang kehidupan setelah kematian. Nggak boleh kita mengarang ada begini nggak ada. Harus ada berita yang benar yang menjadi sebab kita yakin. Kalau tidak ada berita, nggak boleh kita mengarang-arang kejadian setelah kematian. Adapun dari maksud dari mengimani kematian di sini adalah mengimani adanya kejadian-kejadian setelah kematian tersebut hingga hari kebangkitan di padang mahsyar. B. Kematian. Definisi kematian. Kematian adalah proses tercabutnya nyawa dari badan. Kematian adalah pintu pertama menuju alam akhirat yang dimulai dari alam barzah hingga terminal akhir, yaitu di saat ahli surga masuk ke surga dan ahli neraka masuk ke neraka. Ini harus kita imani. Dua dalil adanya kematian disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta. Allah lah zat yang menciptakan kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih bagus amalnya berdasarkan keyakinan akan adanya kejadian setelah kematian. Karena seorang mukmin beriman akan adanya kehidupan setelah kematian, maka tampaklah dari pikiran, pekerjaan, semua yang dilakukannya pasti dihubungkan dengan sesuatu yang diyakininya. Tapi kalau tidak punya keyakinan, maka nggak ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Sekalipun itu kebaikan, ya kebaikan hanya untuk berbahasa basi sosial, berbahasa basi dengan sesama, karena tidak ada harapan untuk mendapatkan kebaikan setelah kehidupan di dunia ini. Yang diharap hanya kehidupan di dunia saja. Saya senyum sama orang, orang senyum padaku. Aku memberi, ya barangkali nanti kalau saya butuh gantian dia memberi kepadaku. Hanya gitu saja. Bukan dibangun atas dasar keyakinan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian malaikat maut adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Harus percaya adanya malaikatnya maut. Allah bisa mencabut nyawa hambanya tanpa malaikat. Dan tentu ada yang dicabut tanpa malaikat. Akan tapi Allah menciptakan malaikat pencabut nyawa untuk menunjukkan keagungan Allah. Bukan karena Allah perlu bantuan. Tidak. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah, yatawaffakum malakul mauti, akan mematikan kalian nanti malaikat maut, alladzi wukila bikum, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kepada kalian, nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia. Jika itu baik akan dapatkan balasan kebaikan, jika itu buruk akan dapatkan balasan keburukan. Keberadaan malaikat maut atau pencabut nyawa harus kita yakini. Yang tidak beriman adanya malaikat pencabut nyawa kafir. Kenapa? Karena benar ya, meyakini dengan benar karena telah disebutkan dalam Al-Quran. Adapun nama malaikat maut disebutkan di sebagian riwayat hadis. Ada yang meriwayatkan hadis tentang nama malaikat maut tersebut seperti Israel atau Abdul Jabbar. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kebenaran hadis tersebut, kebenarannya. Maka hal itu tidak bisa dijadikan sandaran keyakinan pokok akidah. Jadi yang nggak percaya Israel tidak dosa, tapi yang tidak percaya adanya malaikat maut keluar dari iman. Jadi yang nggak mempercayai namanya nggak ada masalah.
Jadi yang nggak setuju dengan nama Israel nggak ada masalah. Karena riwayatnya adalah bukan riwayat yang mutawatirah, yang disepakati, yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yang tidak mungkin salah, artinya pasti benar riwayatnya. Tidak, nggak ada yang seperti itu. Jadi tidak usah, ini sudah kita bahas pada awal-awal pembahasan tentang iman kepada malaikat, tentang malaikat maut. Pemberian nama Israel adalah, boleh orang yang tidak mempercayai tentang nama Israel, tapi cukup menyebut nama malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Dan bagi yang beri nama Israel ada sandarannya, biarpun itu dianggap satu riwayat yang lemah, sekedar memberi nama. Dan kalau dikembalikan pada artinya pun juga maknanya sah sebagai hamba Allah, maka pemberian nama saja itu sah. Yang jelas kalau menghadis itu adalah tidak benar, tidak boleh meyakini itu adalah dari Nabi SAW. Kalau hadis dhaif sekalipun ada aturan cara meyakininya. Kesimpulannya adalah malaikat maut wajib kita yakini, adapun namanya boleh orang berbeda pendapat, sehingga tidak dianggap salah bagi yang mengingkari nama tersebut, asalkan tetap mengimani adanya malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Sebab meyakini nama Israel atau Abdul Jabbar sebagai malaikat pencabut nyawa bukan termasuk usul akidah, bukan pokok akidah. Keterangan satu, meyakini nama malaikat maut bukan termasuk usul akidah, meyakini nama, tentang namanya. Adapun keberadaan malaikat, kan sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, ada malaikat yang disebutkan namanya, disebutkan pekerjaannya, disebutkan sifatnya. Ada yang tidak disebutkan namanya, disebut sifatnya dan pekerjaannya. Ada yang disebutkan sifatnya saja, ada yang disebutkan pekerjaannya saja. Malaikat-malaikat yang kita jajar sampai berapa puluh malaikat. Begitu juga perbedaan pendapat tentang hakikat malaikat tersebut, apakah hanya satu malaikat? Malaikat maut itu apakah satu atau banyak? Atau satu malaikat yang membawai malaikat-malaikat lain untuk mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa? Itu semuanya mungkin. Ada malaikat satu, di bawahnya ada malaikat-malaikat mencabut nyawa yang lainnya. Atau malaikatnya satu, Allah beri kemampuan mereka untuk, Allah beri kemampuan malaikat tersebut untuk mencabut nyawanya orang yang di Amerika sama yang di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Bahkan ribuan orang di saat ada gempa atau tsunami atau segala macam, dicabut bareng-bareng karena kuasa Allah. Artinya yang berbeda dalam hal ini tidak akan dikatakan keluar dari iman, asalkan mereka sama-sama meyakini adanya malaikat Allah yang disebut malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Baik, kemudian alam barzah. Kita harus meyakini adanya alam barzah. Mungkin kita tunda sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut alam barzah. Dan nanti kami isyaratkan tentang yang harus kita yakini berkenaan tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Kan kita pernah mendengar setiap malam Jumat pulang ke rumah. Itu dari mana Anda berita itu dengar? Nah, pernah dengar kan? Ada setiap malam Jumat pulang ke rumah, nangis-nangis dan sebagainya. Apalagi kita pernah dengar roh gentayangan, karena sering kebanyakan nonton sinetron. Rohnya masuk ke seseorang lalu menceritakan tentang siapa yang membunuh saya. Lalu kok aneh percaya begitu? Ini bagaimana ini rumus hidupnya ini? Ya? Rohnya masuk ke si fulan lalu bercerita. Kalau film khayal ya film khayal, jangan masukkan di alam nyata. Atau mungkin ada seperti itu, suatu ketika ada mungkin. Keyakinan-keyakinan sudah tidak ada. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, dia punya urusan dengan dirinya sendiri. Kalau dia orang baik, urusannya dengan karunia Allah, nikmat di alam barzah. Kalau orang tidak baik, dia mendapatkan siksa. Ngapain jalan-jalan ke mall membalas dendam pakai baju merah? Pakai rok pendek baju merah, ini kan sinetron. Jadi tolonglah, Anda ini orang mukmin kalau berkeyakinan harus ada dasar-dasarnya dong. Nggak ada gentayangan. Gara-gara ketabrak kereta api besok gentayangan, roh gentayangan. Pernah kan dengar istilah gentayangan? Pernah. Tidak mungkin pernah mendengar kecuali pernah ada ceritanya. Sebab kalimat gentayangan nggak ada ceritanya aneh. Tidak ada roh gentayangan itu. Roh yang punya tanggung jawab nanti. Baik, ini harus kita yakini, nggak ada. Maka sampai Anda meyakini setiap malam, oh ada disebut kitab Dakhair di kitab Ad-Dakhirah, misalnya di kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Baca, cara membacanya riwayatnya seperti apa? Apakah ini adalah dari hadis Nabi yang mutawatir atau riwayat ini adalah Al-Quran atau bagaimana? Kan punya dasar-dasar meyakini keimanan. Jadi kalau bicara tentang keyakinan ilmiah betul, dunia kasyaf nggak masuk dalam bab ini. Anda tidak wajib mempercayai kasyafnya seseorang. Mungkin seorang waliullah dia punya kasyaf melihat, Anda tidak wajib percaya kok. Tidak wajib kita mempercayai kasyafnya seseorang. Dan kita pun tidak wajib mempercayai berita, jangankan kasyaf, berita nyata. Ada orang memberitahukan kepada Anda, oh di sana ada bis berhenti. Anda boleh percaya, boleh tidak kok. Yang tidak percaya tidak dosa. Tapi kalau sudah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dalam jumlah banyak, marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi, ya, ini kan hadis mutawatir, beritanya benar, maknanya benar, enggak boleh berbeda. Loh, kita bangun
Membangun keyakinan sudah jelas. Makanya Anda kalau belajar ilmu akidah itu ada rambu-rambunya. Ini di mukaddimah kitab ini kita hadirkan. Selesai insya Allah. Ini masalah setelah kematian. Sebab di balik ini banyak cerita aneh-aneh nanti. Ada yang berubah jadi kera karena dia punya pesugihan. Tolong cari mbahmu di mana? Ini nanti kalau ada kera menghadap padamu itu mbahmu. Ini bagaimana ini rumus imannya itu gimana? Kau percaya dengan seperti itu? Masa mbahnya jadi kera gara-gara dia punya ini kalau pesugihan dia menyekutukan Allah, enak-enak makan. Jadi kera enak banget dia makan timun, keliling, beranak pinak lagi. Kalau dia orang menyekutukan Allah mendapatkan seksa yang abadi di alam barzah, kok berubah jadi kera keliling? Ini mohon maaf, ini terlepas dengan akidah agama lain. Karena kita tidak meyakini adanya seperti yang ada di agama lain. Mungkin istilah inkarnasi itu adalah wilayah ranah agama mereka, bukan agama kita. Kita bicara dalam agama Islam. Islam semua yang meninggal ini kan kita bawa tanggung jawabnya nanti. Pertanyaan malaikat mungkar nakir, kemudian nikmat kubur dan seterusnya. Hingga Anda tidur, Anda menanti dengan nikmat Allah sampai nanti bangkitnya hari kiamat. Insya Allah rentetannya. Nah, kita bercerita nih. Ini seperti film kehidupan kita dari kita mulai sebelum lahir, meninggal sampai nanti Anda masuk surga.